Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eliana Fatihasari dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, semester 3. Nah, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang game sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan dalam permainan sepak bola. Nah, sepertinya mulai dari judulnya saja sudah sangat terbuka. Langsung saja, beberapa saat yang lalu sering kali kita mendengar tentang tekanan yang akan semakin berat dalam mempengaruhi kehidupan di masa mendatang. Dunia ini akan semakin kompetitif dalam segala hal, terutama pada generasi anak cucu kita nantinya. Dan disadari atau tidak, saat ini kita sedang mengantarkan anak-anak kita ke masa depan yang penuh dengan stres dan konflik. Orang tua dan guru memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan yang mengajarkan keterampilan yang akan memungkinkan anak-anak kita menjadi produktif, lapang dada, sehat, dan atas segalanya. Dalam hal ini, kemampuan anak dalam membuat suatu keputusan penting di tengah tekanan yang bertubi-tubi akan menentukan sukses anak tersebut di masa mendatang. Kemampuan dalam mengambil keputusan pada anak harus dilatih sejak usia dini. Kemampuan ini juga ikut menjadi penentu anak dapat memiliki jiwa kepemimpinan dan meraih sukses di masa depan. Sementara itu, manusia memiliki harga diri, dan harga diri adalah perkiraan yang realistis kemampuan Anda sendiri dan layak. Orang dengan harga diri yang tinggi yang produktif, responsif, imajinatif, dan penuh perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Dorongan anak untuk mengembangkan bakat dan minat alami mereka, mengatur mereka untuk sukses, memberdayakan mereka untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Saat ini terjadi, maka anak akan memiliki karakter yang kuat di masa mendatang, karena karakter yang kuat akan membuat anak menjadi generasi yang hebat di masa mendatang. Seringkali orang tua menjadi pengambil keputusan buat anak karena dianggapnya anak belum tahu apa-apa. Padahal, seharusnya anak juga harus berhati memilih sendiri karena merupakan bekal dalam mengambil keputusan penting saat dewasa kelak. Apabila si kecil tak pernah dilatih memilih sendiri, kelak ia akan sulit mengambil keputusan-keputusan yang lebih besar karena ia tak pernah merasa yakin dengan kemampuannya, ragu pada dirinya, dan tak pernah bisa mengambil inisiatif. Penghargaan pada dirinya jadi kurang karena ia tak yakin dengan dirinya sendiri padahal dirinya itu mampu. Tentunya keadaan demikian akan mempengaruhi karirnya kelak. Bila di tempat kerja nanti ia mempunyai atasan yang bisa memahaminya, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau ia ketemu atasan yang menurutnya harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, maka keadaan ini akan mempengaruhi prestasi kerjanya. Bisa-bisa ia tak pernah dipromosikan untuk menduduki jenjang karir lebih tinggi, sehingga karirnya pun tak akan berkembang. Dalam pergaulan dengan teman-teman, ia akan selalu mengekor pendapat temannya terus, tak pernah berinisiatif secara spontan. Apa-apa terserah pendapatnya. Kalau terus-terus begitu, teman-temannya pun akhirnya juga akan jengkel dan dianggap pelin-pelan. Jadi, perkembangan konsep dirinya pun akan semakin negatif karena ia selalu menganggap dirinya rendah atau kurang. Sepak bola digemari berbagai kalangan masyarakat, dari kalangan bawah, kalangan menengah, sampai kalangan atas. Itu yang menyebabkan populernya olahraga sepak bola di dunia. Olahraga ini membutuhkan kerjasama antar pemain dan kompak dalam permainan. Semua pemain harus mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pertandingan yang tentunya didukung dengan kemampuan teknik pemain atau atlet, tentunya
dengan dukungan pelatih yang serius dan sungguh-sungguh. Peran pelatih sangat dominan dalam membentuk atlet menjadi pemain yang profesional dan mempunyai teknik fisik dan mental bertanding yang tangguh. Permainan sepak bola adalah permainan bergu yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri supaya tidak memasukkan bola, dan kelompok yang paling banyak memasukkan bola keluar sebagai pemenangnya. Kerjasama antar pemain dalam permainan sepak bola sangat dibutuhkan. Kekompakan dan saling mengimbangi satu sama lain. Setiap pemain harus mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya agar dapat menampilkan suatu performa yang baik dalam pertandingan. Inti dari permainan ini adalah berusaha menguasai bola dan memasukkan ke dalam gawang lawan sebanyak mungkin dan berusaha agar tidak kemasukan bola. Hal tersebut yang menunjukkan sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang populer di dunia sampai saat ini. Sepak bola telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan dari bentuk sederhana dan primitif sampai menjadi permain sepak bola modern yang sangat digemari oleh banyak orang-orang, mulai dari yang tua, muda, anak-anak, bahkan wanita. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada akhir-akhir ini banyak mempengaruhi perkembangan sepak bola. Permainan sepak bola tidak sekedar dilakukan untuk tujuan rekreasi dan pengisi waktu luang, akan tetapi dituntut suatu prestasi yang optimal. Prestasi yang tinggi hanya dapat dicapai dengan latihan-latihan yang direncanakan dengan sistematis dan dilakukan secara terus-menerus, disertai pengawasan dan bimbingan pelatih yang profesional. Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan menggunakan tungkai, kecuali penjaga gawang yang boleh menggunakan kedua tangannya di daerah tendangan penalti. Banyak hal-hal positif yang terdapat di dalam permainan sepak bola dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah kerjasama, sikap saling menghargai, selalu waspada, dan mampu memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Nilai-nilai yang positif tersebut dapat diturunkan kepada anak melalui pembelajaran sepak bola di sekolah-sekolah. Jadi, kesimpulannya adalah tantangan yang berat di masa depan adalah tantangan kita semua sebagai orang tua, pendidik, atau pelatih untuk menyiapkan anak agar bisa bersaing di masa depan. Memberikan bekal yang banyak sejak usia muda akan mempermudah langkah anak kita nantinya. Penanaman hal-hal tersebut dapat ditanamkan lewat aktivitas olahraga usia dini dengan permainan-permainan. Salah satunya adalah small sided games sepak bola. Kita mengajak anak bermain namun dengan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini. Dengan memberikan aturan-aturan khusus dalam bermain, anak akan terbiasa menyelesaikan masalahnya dan tantangan, terutama hal pengambilan keputusan. Apabila anak terbiasa menyelesaikan masalah dengan kemampuan yang mereka miliki dan sudah terlatih menyelesaikan sejak dini, kita secara tidak langsung telah menyiapkan anak-anak dengan kualitas tahan banting untuk menghadapi masa depan yang cerah. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.